Dia, Ayu pengukir, menarik nafas. Dipandanginya wajah setengah tua di depannya itu dengan tatapan sendu. Lalu dia beranjak dari duduknya menuju ke jendela. Lama gadis cantik itu memandang ke arah hamparan rumput yang luas membentang di hadapannya. Banyak yang tidak kita mengerti dalam kehidupan ini, Nyai. Dan banyak pula yang tidak kita pahami tentang apa yang telah kita lalui pada hari-hari yang telah lalu. Semuanya seperti baru saja terjadi hari ini. Padahal berlaksa hari yang kita jelajahi mengukir semua kenangan, baik yang manis dan indah maupun yang pahit dan buruk. Lalu sekarang, di saat kita akan menikmati sebuah kebahagiaan, haruskah semuanya sirna begitu saja, tersapu seperti debu di jalanan? Nak Mas Putri, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Masa lalu biarlah menjadi sebuah kenangan yang indah, dan esok biarkan menjadi sebuah impian. Yang kita hadapi adalah kenyataan hari ini. Hamba adalah seorang ibu pengantin. Sudah banyak yang hamba lihat dan hamba dengar. Banyak memang keluhan, tapi semuanya itu bisa ditepiskan oleh mereka. Nak Mas adalah seorang gadis pendekar yang sudah barang tentu banyak mendapat wejangan. Banyak mendapatkan petuah dari orang-orang pintar di kalangan persilatan. Hamba rasa untuk mengatasi semuanya tidaklah begitu sulit. Ya, memang apa yang Nyai katakan itu ada benarnya. Mungkin mereka yang Nyai bantu saat menyambut hari perkawinan mereka adalah gadis-gadis yang lengkap mempunyai ayah dan ibu, mempunyai saudara yang begitu menyayangi mereka. Tapi aku, Nyai harus tahu siapa aku. Aku adalah seorang gadis yang sejak kecil hidup sebatang kara, tanpa mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah maupun ibu. Aku besar dalam didikan seorang guru silat. Seorang guru silat yang juga dalam kesepian. Seorang guru silat yang tidak memiliki siapa-siapa. Maafkan hamba, Nak Mas Putri. Tidak perlu, Nyai. Kau tidak bersalah. Mungkin dengan semuanya ini, Nyai akan tahu betapa sebenarnya aku menderita sekali. Di mana sebentar lagi aku akan menjadi seorang permaisuri. Sementara di sisiku tidak ada satupun orang-orang yang dapat kubanggakan sebagai keluargaku. Yang menatap padaku saat aku berada di pelaminan adalah orang-orang yang hanya mengagumi diriku. Mereka akan senang. Sementara mungkin saat itu ibu dan ayahku menderita. Mungkin mereka menangis memikirkan diriku. Iya, hamba dapat membayangkan semuanya, Nak Mas Putri. Hamba juga merasakan sedih dan sakitnya tidak memiliki kedua orang tua. Mereka mati saat hamba masih begitu muda. Saat hamba kawin dengan suami hamba yang pertama. Masih enak, Nyai. Nyai masih tahu di mana orang tua Nyai. Nyai masih melihat wajah mereka. Setidaknya masih mendapatkan kasih sayang mereka. Sedangkan aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang itu. Aku tidak pernah mengenal dan melihat wajah mereka. Kalau aku tahu mereka sudah mati, itu tak jadi masalah, karena aku tahu di mana kuburnya. Sekarang semua teka-teki yang sulit bahkan tidak mungkin untuk dipecahkan atau terjawab. Ya, semua orang agaknya di dunia ini punya sejarah kehidupan yang berbeda. Tapi sejarah hidupku agaknya buram. Aku tidak tahu perempuan mana yang telah mempersiapkan kelahiranku ke dunia ini, dan laki-laki mana yang telah memberikan benih kehidupan di dalam perut ibuku. Sudahlah, Nak Mas Putri. Kelak setelah semuanya diawali dengan perkawinan itu, Nak Mas akan bahagia. Nak Mas akan bisa membagi duka itu bersama suami. Hamba tahu siapa Nak Mas dan Gusti Prabu. Beliau adalah seorang laki-laki yang bijaksana. Beliau akan mengerti semuanya. Lupakanlah semuanya. Berusahalah untuk tidak mengingatnya lagi, ya? Sudah sering, Nyai.
bahkan terlalu banyak berharap untuk melupakannya. Namun semakin aku berusaha, semakin kuat perasaan itu menekan dan menggelitik hati dan jiwaku, menyentuh sudut dalam dadaku yang paling dalam. Aku kadang-kadang menangis sendiri, Nyai, seperti orang gila. Kalau di hutan, kadangkala aku memukul-mukul pohon dan menghancurkannya dengan perasaanku. Aku membunuh pohon yang tidak berdosa. Ya sudahlah. Masa itu adalah masa yang telah lama berlalu. Masa yang penuh dengan kenangan. Sekarang Nak Mas akan memasuki satu keadaan yang baru. Keadaan di mana Nak Mas akan dihadapkan pada sesuatu yang menuntut kedewasaan dalam berpikir. Keadaan di mana Nak Mas dituntut harus memperhatikan suami dan rakyat Merak Jingga ini. Suami Nak Mas adalah seorang raja yang disanjung oleh rakyat negeri. Nak Mas akan menjadi seorang perempuan panutan. Nak Mas akan menjadi suri tauladan bagi perempuan-perempuan Merak Jingga. Ya, hamba rasa Nak Mas akan sanggup membuangnya sedikit demi sedikit. Terima kasih, Nyai. Aku akan mencoba dan terus mencobanya. Itulah yang terbaik, Nak Mas. Hamba akan mencoba mengingatkan dan membantu Nak Mas Putri semampu hamba. Dan kalau Nak Mas mau, anggaplah hamba ini sebagai keluarga Nak Mas sendiri, ya. Katakan semuanya tentang keluh kesah Nak Mas. Oh, terima kasih, Nyai. Aduh Gusti, karo apa ki obate angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Sekarang marilah kita mandi, Nak Mas. Setelah itu Nak Mas harus dilulur, ya. Hamba rasa para emban sudah menyiapkan air kembang dan cendana untuk air mandi Nak Mas Putri. Iya, Nyai. Ayolah. Kasihan sekali gadis ini.
Mana ada yang menyangka anak sebaik dan secantik dia ini adalah seorang gadis yang kehilangan kasih sayang orang tua. Seorang gadis yang menderita. Aku juga tak pernah tahu kalau dia tidak menceritakan semuanya. Oh, dunia ini memang aneh. Rahasia dewata tak pernah mudah untuk dimengerti. Kenapa kau memandangku begitu, Nyai? Tidak, maafkan hamba, Nak Mas Putri. Tapi terus terang, hamba kasihan dan tidak menyangka segala kesedihan itu terlalu dekat dalam hati Nak Mas Putri. Iya, tidak akan pernah ada yang menyangka itu. Rasanya memang hidup ini harus bersandiwara. Sepertinya kita harus bisa memainkannya. Kapan bersedih, kapan tertawa. Ayolah, Nyai. Katanya kau ingin mengajakku mandi. Iya ya, ayolah Nak Mas. Kita tinggalkan dia Ayu Pengukir yang mandi kembang bersama pengasuhnya Nyai Pandini. Sekarang kita lihat apa yang sedang dilakukan oleh Rangga Geni atau yang disebut Rakai Langit. Saat itu dia sedang duduk sendiri di pendopo utama. Laki-laki Raja Merak Jingga itu memandang ke arah Kaputren. Di Kaputren itu ada dia Ayu Pengukir. Dia sebentar lagi akan menjadi milikku. Dia akan menjadi permaisuri di Merak Jingga ini. Aku tak sabar rasanya menunggu saat yang paling berbahagia itu. Tapi kenapa adat keraton melarang kami bertemu? Kenapa kami harus berpisah? Ya, walaupun tinggal 1 purnama lagi, aku rasanya menunggu waktu ini telah berlaksa hari. Nimas Ayu, akhirnya kita bersama juga. Akhirnya kita akan bersatu dalam ikatan perkawinan. Tapi semakin aku mengingat hari perkawinan itu, semakin kuat rasa yang menyentak dalam rongga dadaku. Sepertinya ada getaran lain yang tidak mau menerima perkawinan itu. Apakah semua orang yang akan menghadapi perkawinan akan merasakan hal seperti ini? Ataukah ada getaran lain yang memang tidak pernah dimiliki orang lain? Ataukah aku amat takut membayangkan semuanya. Apakah mulai ada keraguan di hatiku tentang cintaku pada Nimas Ayu? Tak ada orang yang bisa kutanyai tentang hal ini. Ibunda tidak mungkin menceritakan semuanya. Rangga Geni masih menatap langit di atas Kaputren. Awan putih yang berarak membuat hati Rangga Geni tiba-tiba menjadi semakin rindu. Dia merasakan jiwanya terbang ke Kaputren. Nimas, kenapa kau tidak mengeluarkan wajahmu di jendela Kaputren? Ataukah kau saat ini sedang melihatku dengan ajian besundari milikmu? Kau curang, Nimas. Kau bisa melihatku. Kau bisa melepaskan rindumu dengan melihat apa yang kulakukan. Tapi aku saat ini, aku tidak akan pernah bisa melihatmu. Dewata Agung, suruhlah dia mengeluarkan kepalanya dari jendela itu, biar aku bisa memandangnya. Andai saja aku masih seperti dulu, masih menjadi seorang pendekar, aku akan bebas melihatmu, Nimas. Aku akan pergi menjumpaimu. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Aku harus mengikuti tata krama yang begitu menghimpit perasaan. Aku seorang raja. Aku punya kuasa. Tapi aku tak bisa melanggar tata krama. Aku tak bisa membuat rakyatku menjadi sedih karena aku telah membuat mereka kehilangan kepercayaan. Aku memang harus tetap berada di tempatku sampai saat perkawinan itu tiba. Kuwi kondang kancing. Aduh,
sirahku rasane ngelu, mumet, cekot-cekot. Wah, wis batal wae pentase, batal, wurung. Loh, kenging apa Pak Mantep? Yen ngelu, mumet, cekot-cekot, napa dene awak rasane ora genah? Balung padha linu, ambek diobati. Obat umbene obat ora urung marake ngantuk wae. Ogah aku. Nek sing niki obate beda. Niki cespleng, cepet ngilangke larane tanpa rasa ngantuk. Jenenge Oskadon. Tenan apa? Kene, coba tak ombene Oskadone. Wah, cespleng tenan Oskadone. Ngelu, mumet, cekot-cekot, linu ilang blas. Seger meneh awakku. Oh, apa Oskadon ki mung kanggo ngilangke ngelu karo mocok to kuwi? Mboten Pak Mantep. Kajaba Oskadon ngilangke lara sirah, saged ugi kangge ngilangke lara untu, balung padha linu, lan nyeri otot, tur mboten marake ngantuk. Pancen leres, kangge ngicalaken sirah ngelu, mumet, cekot-cekot, napa lara untu, obatipun Oskadon. Oskadon cespleng lan cepet ngicalaken sakit kepala tanpa rasa ngantuk. Oh, pantes. Ya wis, aku tak pentas meneh yen ngono. Sek. Niki lakone napa, Pak Mantep? Lakone? Nggih. Lakone Oskadon. Oh, ye. Nimas, apakah di sudut hatimu yang paling dalam ada getaran aneh seperti yang kurasakan saat ini? Adakah Nimas? Ataukah itu gelora cinta yang selama ini terpendam dalam lubuk hati kita? Oh, Nimas. Ibunda, aku kasihan dengan Nimas Ayu. Sepertinya dia begitu menderita. Dia kelihatan amat sedih. Setiap hari aku mendapat laporan dari Ningrum dan Ambar Ayu bahwa Nimas selalu murung. Rakai Langit putraku, siapapun akan bersedih karena akan menghadapi perkawinan. Apalagi seperti dia Ayu pengukir. Dia pasti teringat dengan kedua orang tuanya. Oh ya nak mas, kalau kelak kalian telah kawin, bantulah dia menemukan orang tuanya buat pengumuman. Ya, kalau dia kehilangan orang tuanya, sedangkan aku kehilangan anakku. Adikmu yang mungkin saat ini juga sedang menangis mencariku, mencari orang tuanya. Ibunda, apakah benar bahwa adikku memiliki tanda seperti yang Ibunda miliki? Iya, adikmu memiliki tanda sama seperti yang ada di paha ibu. Kakekmu yang membuatnya. Dia yang merajah tanda di pundak dan di paha adikmu. Kakekku? Apakah aku masih mempunyai kakek? Iya. Kakekmu itulah yang menemuiku saat aku membawamu pergi dari keraton. Dan ketika berpisah denganmu, dia kembali menemuiku. Dan saat itulah aku menyuruhnya merajah tanda yang sama di paha Jatayu, adikmu. Adikku bernama Jatayu. Dia memiliki tanda trisula di pahanya. Sama bentuknya dengan yang dimiliki ibundaku. Apakah dia mengerti dengan tanda itu? Apakah dia tahu dengan semuanya? Anakku, kenapa kau merenung menatap ke arah Kaputren? Oh, Ibunda. Maaf, aku tidak tahu Ibunda datang. Maafkan aku. Tidak apa-apa anakku. Oh ya, ada apa Rakai Langit? Kenapa kau merenung menatap hubungan Kaputren? Apakah kau sudah tak sabar lagi dengan perkawinan itu? Sabarlah anakku. Ibunda, bagaimana harus kukatakan semuanya ini?
Apakah Ibunda tidak bisa membayangkan kerinduan itu? Iya, Ibu tahu. Ibu bisa merasakan. Tapi bukankah selama ini kalian selalu sering berpisah? Baru 4 purnama saja kalian tak saling jumpa. Tak saling lihat. Itu lain, Ibunda. Waktu itu kami tidak berdekatan. Tapi sekarang kami berdekatan. Kami bisa saling lihat dari jendela ini. Namun semuanya tak terjadi. Aku tidak pernah memergoki Nimas menatap kemari dari jendela Kaputren. Dan satu hal lagi. Perkawinan itu sudah ditentukan. Jadi menunggu masa-masa itulah yang membuat aku tidak tahan, Ibunda. Sapa kang awake lemes bae, gageng nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma.